Namaku Siti, 30 tahun, janda dari kota kecil di Jawa Barat. Aku merantau ke Jakarta hanya untuk satu hal, Raka, anakku. Di sini aku bekerja sebagai asisten rumah tangga, sudah hampir 4 tahun, di rumah keluarga Bapak Haris dan Ibu Rina. Mereka orang baik. Bapak Haris seorang direktur, Ibu Rina pengusaha butik. Hidup mereka teratur, mewah, dan dingin. Rumah ini besar. Terlalu besar untuk 3 orang. 3 tahun pertama, hubunganku dengan majikan sangat profesional. Aku datang, bekerja, melayani kebutuhan mereka, dan sesekali mengobrol tentang resep masakan. Aku merasa aman, aku merasa dihargai, tapi aku juga sadar, aku ini hanya bayangan di antara kemewahan itu. Pernikahan Bapak Haris dan Ibu Rina terlihat sempurna di mata orang luar. Tapi di dalam aku melihat retaknya. Mereka jarang bicara. Jika bicara, hanya tentang jadwal atau urusan bisnis. Kehangatan yang kubayangkan ada dalam sebuah keluarga utuh. Tidak ada di sini. Lalu ada Fajar. Anak tunggal mereka, baru lulus kuliah. 3 tahun lalu dia masih di luar negeri. Dia kembali, dan keheningan di rumah ini mendadak terasa sedikit berbeda. Fajar itu pendiam, selalu di kamar, sibuk dengan dunianya. Sampai saat itu, dia hanyalah tuan muda yang sopan. Musim haji tahun ini mengubah segalanya. Bapak Haris dan Ibu Rina memutuskan pergi. Sebulan penuh, 30 hari. Mereka meninggalkanku dan Fajar di rumah. Aku bertugas penuh, mengurus kebutuhan rumah dan menjaga Fajar. Awalnya, aku senang. Aku bisa bekerja lebih santai. Titip rumah. Ya Mbak Siti, pesan Ibu Rina saat berpamitan, suaranya terdengar lelah. Dan titip Fajar. Dia nggak suka diganggu. Tambah Bapak Haris dengan nada datar. Pintu gerbang tertutup. Keheningan yang tadinya dingin, kini terasa mencekam. Rumah yang kosong. Hanya ada aku dan Fajar. 2 manusia yang hampir tidak pernah berinteraksi lebih dari sekadar Mbak, minta tolong kopi, atau Fajar, sarapan sudah siap. Setelah 3 hari, keanehan itu dimulai. Fajar mulai keluar dari kamarnya. Bukan untuk makan, hanya untuk duduk. Di ruang tengah, di sofa yang jarang dipakai, di mana dia bisa melihatku hilir mudik. Tatapannya intens. Awalnya aku pikir dia hanya bosen, tapi lama-lama, tatapan itu membuatku salah tingkah. Itu bukan tatapan tuan muda ke pembantu. Itu tatapan ingin tahu. Suatu sore, aku sedang sibuk di dapur, mencuci piring. Dia masuk mengambil minum. Saat berbalik ke langkahnya terlalu dekat. Punggungku bergesekan dengan lengannya. Sangat sebentar. Tapi itu cukup membuat jantungku berdebar. Aku yakin itu sengaja. Tapi, sebagai ART, aku hanya bisa menunduk dan meminta maaf. Maaf Den Fajar, kataku, tanpa berani menatap. Nggak apa-apa Mbak Siti, jawabnya. Suaranya rendah. Hangat. Untuk pertama kalinya, suaranya tidak terdengar datar seperti robot. Dia tersenyum. Senyum tipis yang entah kenapa membuatku merasa diperhatikan. Di rumah yang selama ini terasa seperti kulkas raksasa, tatapan dan sentuhan tak sengaja dari Fajar itu justru memberiku kehangatan yang selama ini kurindukan dari seorang laki-laki. Kehangatan itu membiusku, mengalihkan sejenak rasa bersalahku, karena merindukan perhatian yang bukan hakku. Kami mulai bicara tentang kampungku, tentang Raka anakku. Fajar bertanya dengan tulus. Tulus bukan basa-basi. Bapak Haris dan Ibu Rina selama 4 tahun tidak pernah bertanya sedalam itu. Aku menceritakan bagaimana aku berjuang, bagaimana rasanya rindu yang tertahan. Dan dia Fajar hanya mendengarkan. Tatapannya tidak lagi mengintimidasi, tapi menenangkan. Dia mengisi kekosongan emosional yang kubawa dari rumah. Kekosongan yang seharusnya diisi oleh suamiku, tapi aku sudah lama sendiri. Mbak Siti hebat ya. Demi Raka, katanya suatu malam. Air mataku hampir jatuh. Aku hanya menunduk. Tapi, malam itu juga, kehangatan itu mulai tercemar. Tepat saat aku membereskan meja makan setelah dia kembali ke kamar, mataku menangkap sesuatu yang aneh. Sebuah benda kecil, hitam, terselip di antara buku-buku di rak dekat meja. Benda itu mengarah ke meja makan. Jantungku berdebar kencang. Itu bukan debu. Sebuah kamera, kecil sekali, hanya lensa.
Aku membawanya ke kamarku, tanganku gemetar. Aku tidak ingin percaya. Ini pasti milik Bapak Haris untuk keamanan. Ya, pasti itu. Aku harus berpikir positif. Tapi kenapa arahnya tepat ke area meja makan? Ke area di mana aku sering duduk, di mana kami baru saja tertawa. Perasaanku mendadak dingin, seperti disiram air es. Kehangatan yang kuterima, apakah itu tulus? Atau hanya umpan? Tubuhku yang tadinya merasa nyaman dalam perhatian Fajar, kini terasa kotor dan diawasi. Aku terjebak. Dan aku tahu, ini baru permulaan dari kehancuranku. Aku menyembunyikan kamera itu, karena aku tidak siap menghadapi kebenaran. Aku hanya ingin bulan ini cepat berlalu. Aku ingin Ibu Rina dan Bapak Haris. Aku menyembunyikan kamera kecil itu di laci paling bawah. Tapi benda itu tidak bisa menghentikan suara di kepalaku. Setiap sudut rumah ini mendadak terasa memiliki mata. Aku mulai paranoid. Aku mulai menghindari Fajar. Kami yang tadinya bisa tertawa saat makan malam, kini kembali ke format awal. Diam, canggung, dan penuh teka-teki. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa kecurigaanku salah. Tapi, perasaan seorang wanita itu tajam, sahabatku. Sangat tajam. Keesokan harinya, saat aku membersihkan kamar mandi utama, kamar mandi yang biasa kupakai untuk mandi setelah bekerja, mataku tertuju pada cermin dinding. Cermin itu memiliki pinggiran kayu yang tebal, sedikit terlalu tebal. Aku menggeser bingkainya dengan hati-hati. Di sana, sebuah lubang kecil, senyap, terselip rapi di antara ukiran kayu. Dan di dalamnya, aku melihat kilatan kecil seperti lensa. Dunia runtuh. Itu bukan lagi kamera keamanan milik Bapak Haris. Itu kamera yang sengaja dipasang di kamar mandi, tempat aku melepas lelah, tempat aku merasa paling aman dan sendirian. Air mataku tidak keluar, hanya tenggorokanku yang tercekat. Aku merasa hina. Aku merasa kotor. Kehangatan palsu Fajar di meja makan, perhatiannya yang tulus, senyumnya, semuanya berubah menjadi jebakan licik. Dia sedang bermain, dan aku, seorang janda yang hanya merindukan perhatian, adalah mangsanya. Kepalaku dipenuhi amarah, tapi kakiku membeku. Apa yang harus kulakukan? Majikanku tidak ada. Aku hanya ART. Siapa yang akan percaya padaku melawan anak majikan, pewaris rumah ini? Aku tidak bisa tidur. Aku harus menghadapi ini. Bukan hanya demi diriku, tapi demi harga diri dan kewarasanku. Pukul 10 malam. Fajar turun, dia terlihat santai. Tapi tatapan matanya langsung berubah tegang saat melihatku duduk di ruang tengah. Aku menunggunya datang mendekat. Dan Fajar, suaraku bergetar. Aku meletakkan kamera itu di meja kaca di depannya. Ini apa? Dia menatap benda hitam kecil itu. Dia tidak menyangkal. Dia tidak gugup. Itu yang paling menakutkan. Wajahnya tenang, seperti seorang penjahat yang sudah menyiapkan semua langkahnya. Fajar mengambil kamera itu, memutarnya di tangannya. Dia tersenyum lagi. Senyum yang kini terasa seperti racun. Mbak Siti lihat ya, dia menghela napas. Padahal kan cuma buat iseng. Bapak sama ibu pergi, rumah sepi. Aku bosan. Bosan? Dia bilang bosan. Bosan jadi masang kamera di kamar mandi, Dan. Nadaku mulai meninggi. Aku tidak peduli lagi jika suaraku memecahkan keheningan rumah ini. Itu sudah melanggar privasi saya, Dan. Fajar tidak menjawab. Dia hanya mengeluarkan ponselnya. Lalu dia melakukan hal yang membuat darahku berhenti mengalir. Dia menunjukkan sebuah video diriku. Bukan video di kamar mandi, tapi video saat aku ganti baju di kamarku. Video yang pasti diambil dari sudut tersembunyi. Itu adalah rekaman yang sangat pribadi, sangat memalukan. Aku bahkan tidak tahu dia punya akses ke kamarku. Mbak Siti tahu? Papa sama Mama sebentar lagi telepon untuk video call, kata Fajar dengan suara berbisik. Namun setiap katanya menancap tajam. Kalau Mbak Siti berani lapor soal kamera ini, aku bisa saja tidak sengaja mengirim video ini ke ponsel Mama. Dia mencondongkan tubuhnya, tatapannya dingin menusuk. Bayangkan, Mbak. Mama tahu ART yang mereka percaya ternyata suka ganti baju terbuka. Dan bayangkan kalau video ini juga sampai ke kampung. Bagaimana Raka? Apakah dia akan bangga dengan ibunya? Dia tidak mengancam fisikku. Dia mengancam hidupku.
kehormatanku, dan masa depan anakku. Saat itu juga, aku merasa seluruh kekuatan di tubuhku hilang. Aku terpaksa menyerah. Aku tidak bisa mengambil risiko Raka, anakku, melihat ibunya dipermalukan seperti itu. Aku tidak bisa membiarkan namaku hancur di kampung. Di mata mereka, aku adalah pahlawan. Air mata yang tertahan sejak di kamar mandi akhirnya tumpah. Bukan karena marah, tapi karena kalah. Kalah total tanpa perlawanan. Sejak malam itu, aku hidup dalam neraka. Aku tidak hanya membawa rahasia kamera itu. Aku membawa beban yang jauh lebih berat. Aku tidak akan menceritakan detailnya, sahabat. Itu terlalu menyakitkan. Cukup katakan aku terperangkap. Aku dipaksa masuk ke dalam sebuah hubungan yang terlarang demi menjaga rahasia yang mengancam kehancuranku. Ini bukan tentang nafsu. Ini tentang kekuatan dan kekuasaan. Dia punya kendali, dan aku tidak punya apa-apa kecuali martabatku yang sudah direnggutnya. Anehnya, dalam ikatan yang salah dan terpaksa itu, Fajar justru menunjukkan sisi dirinya yang paling rapuh. Dia bercerita tentang kesepiannya, tentang bagaimana orang tuanya selalu sibuk, bagaimana dia merasa tidak dicintai. Mbak Siti tahu, cuma Mbak Siti yang benar-benar melihat aku, bisiknya suatu kali, kepalanya di bahuku. Kalimat itu seharusnya membuatku jijik. Tapi entah kenapa aku merasa tersentuh. Aku tahu ini salah. Aku ART. Dia anak majikanku. Tapi dia, dengan segala kesalahannya, mampu mengisi kekosongan emosional yang aku rasakan sebagai wanita dan seorang janda. Dia memberiku perhatian, walaupun itu datang dengan harga yang sangat mahal. Aku terjebak antara kebencian terhadap perbuatannya dan rasa iba atas kerapuhannya. Aku telah menjadi korban situasi, sekaligus simpanan rahasia yang paling menyedihkan. 30 hari berlalu. Bapak Haris dan Ibu Rina pulang. Mereka memeluk Fajar. Mereka memujiku karena rumah bersih. Semua tampak normal. Makasih ya Mbak Siti, sudah menjaga rumah dan Fajar dengan baik, kata Ibu Rina sambil memberiku amplop tebal. Aku hanya tersenyum. Senyum itu terasa seperti topeng yang sangat berat. Saat aku mengangkat koper Ibu Rina, Fajar lewat di belakangku. Dia berbisik, bisikan yang menghancurkan sisa-sisa jiwaku. Makasih ya Mbak, udah diam. Bisikan itu bukan terima kasih. Itu adalah borgol. Dia mengunci aku di dalam trauma ini. Dia tahu aku tidak akan bicara. Dia menang. Mulai hari itu, setiap sudut rumah ini, setiap piring yang kucuci, setiap sofa tempat aku duduk, berteriak tentang rasa malu dan kehinaan. Aku merasa seperti mayat hidup. Rumah yang kukira adalah tempat mencari rezeki, kini menjadi saksi bisu dari hilangnya harga diriku. Aku harus pergi. Aku harus kabur dari semua ini. 2 minggu setelah Bapak Haris dan Ibu Rina kembali, aku merasa seperti tenggelam di lumpur hisap. Aku bekerja, tersenyum, melayani, tapi jiwaku sudah mati. Aku menjadi boneka yang bergerak sesuai perintah. Rumah yang dulu kurasa aman kini menjadi penjara. Setiap kali Fajar lewat, aku akan membeku. Senyumnya yang ramah di depan orang tuanya adalah tikaman baru bagiku. Aku melihat Ibu Rina, majikanku, yang begitu sibuk dengan butiknya, begitu acuh dengan apa yang terjadi di bawah atapnya sendiri. Apakah mereka tahu anak mereka begitu pandai bersandiwara? Apakah mereka akan percaya padaku, seorang ART, melawan darah daging mereka? Tentu saja tidak. Aku mulai membayangkan skenario terburuk. Aku melapor, Fajar menyebar video itu, Raka di kampung dihina. Semua pengorbananku selama ini akan sia-sia. Aku akan dicap wanita murahan. Aku terjebak dalam dilema yang mengerikan. Memilih diam dan mati perlahan di rumah ini, atau bicara dan menghancurkan masa depan anakku. Satu-satunya yang membuatku tetap waras adalah telepon dari Raka. Dia cerita tentang sekolahnya, tentang cita-citanya. Anakku, dia adalah alasanku bernapas. Tapi bagaimana aku bisa terus menatap Raka di masa depan, jika saat ini aku hidup dengan kebohongan dan kehinaan? Trauma ini perlahan membunuhku. Aku tidak bisa makan. Aku tidak bisa tidur nyenyak. Aku mulai membenci diriku sendiri karena membiarkan ini terjadi. Aku membenci kehangatan terlarang yang Fajar berikan.
yang seolah membenarkan kesalahan itu. Aku harus menghentikannya. Aku tahu, jika aku tinggal, aku hanya akan semakin hancur, dan Fajar akan terus menggunakan kekosongan emosional yang kami bagi sebagai alasan untuk mengikatku. Keputusan itu datang saat aku sedang menyetrika baju Fajar. Aku melihat kemeja putihnya yang bersih, dan tiba-tiba aku teringat betapa kotornya tangan yang menyentuhku. Aku tidak bisa lagi berada di bawah satu atap dengan monster yang bersikap seperti malaikat di depan orang tuanya. Aku harus pergi. Malam ini, aku tidak berani membawa koper besar. Aku hanya punya satu ransel usang. Tidak banyak yang kubawa. Aku meninggalkan semua pemberian majikan, bahkan amplop gaji terakhirku. Aku tidak ingin ada satupun barang yang mengingatkanku pada rumah ini. Yang paling sulit adalah menulis surat. Bagaimana aku bisa menjelaskan kepada Ibu Rina bahwa alasanku pergi bukan karena gaji kurang, tapi karena putranya sendiri adalah iblis yang mengancamku? Awan tidak bisa. Makanya aku hanya menulis beberapa baris. Sesingkat mungkin, kepada Bapak Haris dan Ibu Rina, saya minta maaf. Saya harus kembali ke kampung, karena ada urusan keluarga mendadak yang tidak bisa ditunda. Saya mohon maaf tidak bisa menunggu pengganti. Semoga Bapak dan Ibu sekeluarga selalu sehat. Hormat saya, Siti. Aku menaruh surat itu di bawah mug favorit Ibu Rina di meja dapur. Pukul 2 dini hari. Rumah sunyi, hanya suara AC. Aku melangkah pelan, seperti pencuri di rumah sendiri. Sebelum membuka pintu, aku menoleh ke belakang. Ruang tengah yang mewah. Aku teringat tawa palsu kami, ancaman dingin Fajar, dan rasa hina yang kuterima. Selamat tinggal, trauma. Visual. Siti membuka pintu, keluar. Pintu gerbang besi tertutup perlahan di belakangnya. Ia berjalan cepat di jalanan Jakarta Timur yang sepi tanpa menoleh. Aku naik bus semalaman. Tujuanku, Solo. Jauh dari Jakarta, jauh dari kenangan buruk itu. Aku memilih Solo karena ada teman lamaku di sana, Bu Lastri. Kami pernah bekerja di tempat yang sama 10 tahun lalu. Aku belum menghubunginya. Aku hanya ingin lari. Di Solo, udaranya terasa berbeda. Lebih tenang, lebih hangat. Aku tidak perlu takut setiap ada suara langkah kaki di belakangku. Aku mulai bekerja di sebuah warung soto. Mencuci piring, melayani, dan sesekali mengobrol dengan Bu Lastri. Si pemilik warung Bu Lastri orang yang hangat, sederhana. Dia melihat ada yang salah denganku. Aku selalu menunduk, selalu takut menatap mata orang. Kamu kenapa, Ti? Cerita aja sama aku. Kita ini bukan cuma majikan karyawan. Kita ini teman, katanya suatu malam, sambil menyajikan teh hangat. Di depan kehangatan tulus Bu Lastri, pertahananku runtuh. Aku menangis. Menangis sejadi-jadinya. Bukan lagi karena takut, tapi karena lega. Aku merasa akhirnya, setelah berbulan-bulan, ada tempat yang aman untuk membuang semua bebanku. Aku bercerita. Semua. Dari kamera kecil, pemerasan, hingga bisikan. Makasih ya, Mbak. Udah diam saat Fajar pulang. Bu Lastri mendengarkan. Dia tidak menghakimi. Dia tidak menyalahkan aku karena diam. Dia hanya memelukku dan berkata satu kalimat yang mengubah segalanya. Siti, kamu bukan wanita murahan. Kamu adalah korban. Kamu menyelamatkan dirimu demi anakmu. Itu hebat. Kata-kata itu validasi yang selama ini kucari. Dia tidak melihatku sebagai simpanan rahasia atau ART yang tidak tahu diri. Dia melihatku sebagai seorang ibu yang berjuang. Malam itu, beban di dadaku terasa terangkat. Aku tahu, melarikan diri hanya menyelesaikan masalah fisik, bukan masalah hati. Untuk benar-benar sembuh, aku harus bersuara. Bu Lastri kemudian bercerita, dia punya kontak teman di sebuah LSM perempuan di Solo. Mereka membantu korban-korban seperti aku. Orang-orang yang trauma, yang terancam. Aku terdiam. Melapor, menghadapi Fajar lagi. Mungkinkah aku menatap cangkir tehku yang sudah dingin? Aku sudah kehilangan banyak hal. Aku sudah lari. Tapi aku tidak ingin lagi hidup dengan rasa takut. Aku ingin mengambil kembali harga diriku yang dicuri. Aku menarik napas panjang. Aku menatap mata Bu Lastri. Aku siap, Las. Aku mau lapor. Aku nggak mau lagi diam. Mungkin prosesnya akan lama. Mungkin akan sulit. Tapi aku sudah menemukan kembali suaraku. Dan kali ini aku akan menggunakannya untuk berjuang demi semua wanita yang terpaksa diam karena ancaman dan kekuasaan.
Ini bukan hanya untukku. Ini untuk Raka, agar dia tahu ibunya berani melawan. Keputusanku sudah bulat. Aku harus lapor. Bersama Bu Lastri, aku datang ke LSM perempuan di Solo. Namanya Lentera Hati. Di sana, aku bertemu Ibu Lia, seorang konsultan yang sabar. Dia membimbingku selangkah demi selangkah. Menceritakan semuanya lagi adalah hal yang paling sulit. Rasanya seperti membedah luka lama dengan pisau tumpul. Aku harus menyebut nama Fajar, menyebut alamat rumah itu, menyebut bisikan mematikan itu. Ibu Lia menjelaskan, prosesnya akan panjang. Kami harus mengumpulkan bukti yang mana sulit. Satu-satunya bukti fisik ada di tangan Fajar. Kamera dan videonya. Bukti kami hanya kesaksianku dan dukungan dari Bu Lastri. Kami memutuskan untuk mengajukan laporan ke polisi di Jakarta Timur, tempat kejadian. Dan di saat yang sama, tim LSM akan mencoba menghubungi keluarga Bapak Haris secara persuasif, sebagai langkah awal. 2 minggu setelah kami memulai proses dengan LSM, hidupku terasa sedikit lebih ringan. Aku bisa tertawa lepas saat melayani pembeli. Aku mulai berani menatap mata orang lagi. Aku pikir aku sudah siap. Sampai sebuah telepon masuk, nomor tak dikenal dari Jakarta. Aku ragu mengangkatnya. Bu Lastri menyuruhku abaikan, tapi rasa penasaran dan rasa takut itu terlalu kuat. Aku harus tahu. Halo? Suaraku bergetar. Di seberang sana, suara seorang wanita. Tenang, lembut, tapi ada nada panik yang tertahan. Mbak Siti? Ini saya, Ibu Rina. Jantungku seperti jatuh ke lantai batu. Ibu Rina, majikanku. Setelah berbulan-bulan aku kabur, setelah aku membuat surat pamit yang jelas-jelas tidak masuk akal, dia menghubungiku. Ibu, ada apa? Mbak, kamu di mana? Tolong pulang, Mbak. Bapak Haris sakit. Fajar. Suaranya pecah. Fajar sudah bercerita semuanya. Aku terkejut. Dia bercerita kenapa? Kenapa dia akan mengakui kejahatannya sendiri? Aku hampir menjerit. Dia bilang apa, Bu? Dia bilang dia pasang kamera, Bu. Dia bilang dia mengancam saya. Aku tidak bisa menahan diriku. Ibu Rina terdiam lama. Lalu dia menangis. Suara tangisnya kali ini bukan tangis majikan yang kehilangan ART, tapi tangis seorang ibu yang hancur. Mbak Siti, Fajar bilang dia jatuh cinta sama Mbak. Dia bilang dia nggak sengaja jatuh cinta. Dia bilang dia merasa kesepian di rumah ini. Dan hanya Mbak Siti yang memberinya perhatian tulus. Aku membeku. Kesepian? Jatuh cinta? Dia bilang dia mengancam Mbak dengan video. Bukan karena dia ingin membalas dendam, tapi karena dia takut Mbak Siti akan pergi selamanya setelah dia menyadari perasaannya. Dia terlalu takut kehilangan satu-satunya kehangatan yang dia miliki. Makanya dia melakukan hal bodoh itu. Aku tidak bisa memprosesnya. Apakah ini taktik baru? Apakah Fajar sedang berdrama? Kami menemukan surat kamu, Mbak. Fajar melihat betapa hancurnya kamu saat pergi. Dia merasa bersalah, Mbak. Dia menangis. Dia bilang dia menyesal. Dia sendiri yang menghancurkan semua bukti kamera itu. Dia bilang, dia lebih baik masuk penjara daripada hidup dengan rasa bersalah yang sudah menghancurkan harga diri seorang wanita baik-baik. Telepon itu ditutup, tapi kata-kata Ibu Rina berputar di kepalaku. Fajar mengakui semuanya kepada orang tuanya. Dia menghancurkan bukti. Dia hancur karena penyesalan. Aku merasa ditipu. Ditipu oleh rasa benciku sendiri. Aku datang ke LSM, siap melawan monster. Tapi monster itu kini menunjukkan wajahnya yang rapuh. Dia bukan hanya pelaku, dia juga korban dari keheningan rumah tangganya sendiri. Aku marah. Tentu saja aku marah. Alasannya, cinta yang kesepian tidak membenarkan ancaman dan paksaan. Tapi, sebagai wanita yang pernah merasakan dinginnya kesendirian, aku juga merasakan rasa iba yang terlarang itu. Aku tahu persis bagaimana rasanya merindukan perhatian yang tidak pernah ada. Siti, dia manipulasi kamu, kata Bu Lastri. Wajahnya tegas, jangan termakan alasan cinta. Dia sudah merusakmu, tapi jauh di lubuk hatiku aku tahu, pengakuan Fajar itu jujur. Aku pernah melihat kerapuhan itu di matanya, di antara ancaman-ancaman dinginnya. Dia memang kesepian. Endakaiku seorang ART yang hanya berusaha mencari rezeki, tanpa sengaja menjadi pelabuhan yang salah bagi kesepiannya. Kini, aku dihadapkan pada dilema baru.
Apakah aku akan tetap melanjutkan laporan dan memastikan dia mendapat hukuman, meskipun dia sudah mengakui kesalahannya dan menunjukkan penyesalan mendalam? Atau apakah aku akan memaafkannya dan fokus pada penyembuhanku sendiri? Melanjutkan laporan berarti aku harus menghadapi dia di pengadilan. Melihat wajahnya lagi, menggali traumaku di depan umum. Tapi memaafkan, apakah itu berarti aku membiarkan kejahatan tanpa konsekuensi hukum? Aku datang ke sini untuk mencari keadilan. Tapi keadilan yang mana yang harus kupilih? Aku menghabiskan malam itu dengan mata terbuka. Aku membolak-balik surat yang kutulis, lalu teringat lagi pada bisikan Fajar di meja makan. "Makasih ya Mbak, udah diam." Penyesalan, itu yang Ibu Rina sampaikan. Penyesalan Fajar memang nyata. Dia kesepian, dia rapuh. Tapi, apakah penyesalan menghapus trauma yang kualami? Apakah penyesalan bisa mengembalikan hari-hari yang kuhabiskan dalam ketakutan? Aku mendatangi Ibu Lia di LSM keesokan paginya. Aku menceritakan telepon dari Ibu Rina, pengakuan Fajar, dan penghancuran bukti-bukti. Ibu Lia mendengarkan dengan serius. "Mbak Siti, penyesalan adalah urusan Fajar dan Tuhan. Keadilan adalah urusan Mbak Siti. Dia mengakui kesalahannya, itu satu poin positif. Tapi, tindakannya itu tetap sebuah kejahatan. Melanjutkan laporan bukan lagi soal menghukum, tapi soal menegaskan harga diri Mbak Siti." Kalimat itu menusukku. Menegaskan harga diri. Aku datang ke Solo untuk menyembuhkan luka. Tapi penyembuhan tidak akan tuntas jika aku masih merasa berhutang maaf pada seseorang yang sudah merenggut martabatku aku. Memutuskan untuk melanjutkan laporan keputusan, itu terasa seperti beban 10 ton terangkat dari pundakku. Aku tidak memilih jalur mudah. Aku memilih jalur yang benar. Kami kembali ke Jakarta. Bukan sebagai ART yang melarikan diri, tapi sebagai pelapor yang didampingi hukum. Prosesnya rumit, mencekik, dan aku harus berhadapan langsung dengan keluarga itu lagi. Aku melihat Fajar. Wajahnya pucat, matanya merah. Dia menunduk. Dia tidak berani menatapku. Bapak Haris dan Ibu Rina menangis di sana. Mereka memohon padaku, bukan untuk membatalkan laporan, tapi untuk berdamai secara kekeluargaan. "Mbak Siti, kami mohon. Fajar sudah sangat menyesal. Dia butuh bantuan profesional, bukan penjara," kata Bapak Haris. Suaranya tercekat. Saat itulah, aku mengerti. Keluarga ini juga korban. Korban dari komunikasi yang buruk, korban dari keheningan yang menciptakan kekosongan. Tapi itu tidak berarti aku harus membayar kesunyian mereka dengan kehancuranku. Aku menatap mereka, lalu menatap Fajar. Aku tidak marah. Aku hanya merasa iba. Aku tidak membatalkan laporan, tapi aku juga tidak menuntut hukuman seberat-beratnya. Aku menerima penyelesaian yang memastikan Fajar harus menjalani rehabilitasi psikologis dan mengakui perbuatannya secara hukum, sebagai kejahatan, bukan sekadar kenakalan. Dan yang paling penting, dia harus membuat pernyataan maaf terbuka kepadaku. Kisah ini berakhir bukan di ruang sidang, sahabat. Kisah ini berakhir di hatiku. Aku tahu, harga diri seorang wanita itu tak ternilai. Trauma memang meninggalkan bekas luka, tapi trauma juga mengajarkan satu hal. Keberanian untuk bersuara adalah kunci untuk penyembuhan. Fajar mendapat konsekuensi dari perbuatannya. Dia menjalani rehabilitasi. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padanya nanti. Tapi aku tahu, aku telah mengambil kembali diriku yang hilang. Aku menemukan kedamaian, bukan dari membalas dendam, tapi dari mempertahankan integritasku. Aku akhirnya membawa Raka ke Solo. Aku bekerja di warung soto, hidup sederhana, tapi kami bahagia. Rumah kami kecil, tapi penuh tawa dan kehangatan. Kehangatan yang tulus, bukan kehangatan yang didapat dari ancaman dan pemerasan. Sahabatku, jika kamu saat ini sedang terjebak dalam hubungan yang salah, dalam situasi yang merusak harga dirimu, atau dalam keheningan yang menyakitkan, tolong bersuara. Jangan pernah biarkan kerentananmu menjadi senjata bagi orang lain. Kekuatanmu bukan terletak pada seberapa keras kamu melawan secara fisik, tapi seberapa jujur kamu berani mengakui dan melawan trauma di hatimu. Jalan yang salah takkan pernah membawa pada tujuan yang benar. Berjuanglah untuk kebenaran dirimu sendiri. Aku Siti. Aku pernah berpikir,
Aku harus diam demi anakku. Aku menelan trauma, menukar martabatku demi rasa aman palsu. Tapi kehangatan yang didapat dari paksaan, itu bukan cinta, itu racun. Aku akhirnya memilih untuk pergi, bersuara, dan melaporkan. Ingatlah baik-baik, diam hanya akan melanggengkan kekerasan. Jangan pernah biarkan kerentananmu menjadi penjara. Harga dirimu, suaramu, itu tidak tergantikan. Jangan takut, bicaralah. Terima kasih sudah mendengarkan kisahku yang pilu ini. Bagaimana menurutmu tentang keputusan akhirku? Apakah pengakuan Fajar bisa dimaafkan atau tetap harus dihukum? Tuliskan refleksimu di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, share ke teman-temanmu, dan subscribe channel Tante Riena agar kisah-kisah inspiratif dan penuh renungan hidup lainnya bisa terus menemanimu. Sampai jumpa!